Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biofarmaseutika sediaan oftalmik. Yang pertama-tama, di sini kita masuk ke barrier biologis mata, di mana mata ini memiliki beberapa penghalang biologis utama seperti ada kornea, konjungtiva, dan sklera, di mana ada mekanisme pembersihan alaminya juga, seperti lacrimal turnover, di mana itu merupakan pergantian air mata yang cepat, lalu nasolacrimal drainage, di mana ini aliran ke hidung. Fungsi dari mekanisme dan penghalang ini di mana mereka itu untuk melindungi mata, tetapi ini juga dapat menghambat dari absorpsi obat. Selanjutnya, hambatan prekorneal, di mana volume cairan mata itu sangat terbatas, di mana kurang lebih 7-10 mikroliter. Yang kedua, tetes mata itu mudah terbilas dalam waktu yang sangat singkat, di mana laju pergantian air mata itu juga tinggi. Lalu untuk drenasi ke hidung, dia itu menyebabkan penurunan bioavailabilitas dan juga dapat memicu efek samping yang dari sistemik. Kemudian selanjutnya itu struktur kornea untuk yang bagian sawar utamanya, di mana terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu area epitel, stroma, dan endotel. Nah, epitel itu bersifat lipofilik, dia itu hambat obat hidrofilik. Sedangkan stroma, dia itu bersifat hidrofilik, jadi dia itu menghambat obat yang bersifat lipofilik. Kalau endotel sendiri, dia itu bersifat lipofilik. Untuk kornea sendiri, atau namanya itu sandwich hidrofilik lipofilik. Untuk kunci penetrasinya itu, obat itu harus bersifat amfipatik atau bifasik. Selanjutnya, untuk mekanisme penetrasi intraokuler, di mana di sini ada 2 jalur utama, yaitu jalur korneal atau transseluler, yang mana itu untuk melewati sel. Lalu yang kedua itu jalur paraseluler atau dia itu antar sel. Kemudian jalur non-korneal itu melalui konjungtiva dan sklera. Lalu di sini ada faktor-faktor pentingnya, di mana koefisien partisi seperti log P itu untuk menentukan kemampuan obat menembus kornea. Selanjutnya di sini ada faktor formulasi yang pertama, di mana ini adalah bagian viskositas, di mana dia itu menggunakan polimer seperti contohnya itu HPMC, yang mana fungsinya itu dalam faktor formulasi itu yang pertama itu memperlama waktu tinggal obat di mata, dan yang kedua itu mengurangi drenase cepat. Selanjutnya, untuk faktor formulasi yang kedua ada pH dan kapasitas dapar. Nah, di mana pH dan kapasitas dapar ini harus seimbang antara stabilitas obat dan kenyamanan mata. Kemudian, jika pH-nya tidak sesuai, itu dia akan menyebabkan iritasi dan juga memicu produksi air mata sehingga menyebabkan obat itu cepat hilang. Yang berikutnya ini faktor formulasi yang ketiga, di mana ini meliputi ukuran dari partikel atau suspensi, di mana yang pertama harus kecil dan seragam, yang mana tujuannya ini adalah untuk yang pertama menghindari iritasi, meningkatkan laju disolusi, kemudian yang terakhir memperbaiki absorpsi obat. Selanjutnya kita masuk untuk ke bioavailabilitas oftalmik. Nah, bioavailabilitas oftalmik ini yaitu menggambarkan jumlah obat yang berhasil mencapai target di dalam mata, di mana parameter utama yang dilakukan atau yang digunakan itu antara lain seperti ada Cmax, yaitu konsentrasi maksimum obat, dan AUC, yaitu total paparan obat terhadap waktu. Di mana bioavailabilitas ini juga dipengaruhi oleh proses eliminasi seperti drainase air mata dan difusi jaringan. Selanjutnya, strategi peningkatan absorpsi. Nah, untuk meningkatkan efektivitas obat, maka diperlukan strategi formulasi. Salah satunya adalah
meningkatkan waktu tinggal obat menggunakan viskositas tinggi atau sistem in situ gelling yang akan berubah menjadi sel saat berada di mata. Selain itu, penggunaan penetration enhancer dapat membantu meningkatkan permeabilitas obat melalui kornea. Jadi, sebagai kesimpulan yang dapat diambil itu, mata itu memiliki banyak barrier yang membuat penghantaran obat menjadi menantang, sehingga kornea itu merupakan saluran utama yang harus dilewati oleh obat. Oleh karena itu, formulasi sidan optalmik sendiri harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas terapi. Sekian dan terima kasih.